Shalom Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera dan selamat tahun baru di tahun 2023. Puji Tuhan, kita boleh bersama melangkah di dalam kasih Allah. Bahkan di hari yang ketiga di tahun 2023 saat ini, firman Tuhan kembali kita hendak renungkan bersama, yaitu diambil dari kitab Kejadian pada pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau Allah yang tetap menjaga dan beserta dengan kami. Kembali saat ini kami hendak bersama merenungkan bagian firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyertai kami, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami, bahkan dengan sukacita dapat kami laksanakan dan lakukan di dalam kehidupan kami yang semuanya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati, dari Kejadian pada pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22 ini, saya memberikan judul ataupun tema yaitu Allah menyertai. Jemaat yang diberkati, nas kita hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Yakub yang sedang dalam ketakutan dan tertekan karena Esau kakaknya ingin membunuhnya. Oleh karena berkat dan hak kesulungan yang diperoleh Yakub dari Ishak. Yakub sadar bahwa nyawanya sedang terancam, dan atas saran Ribka, Yakub melarikan diri ke rumah Laban pamannya. Dapat kita bayangkan apa yang Yakub rasakan saat itu. Ketakutan, tertekan, stres, lelah, dan menderita. Nah, dengan perasaan yang kacau balau demikian, batu yang keras pun menjadi bantal yang terasa empuk bagi Yakub, di mana langit menjadi atap di dalam kehidupannya saat itu. Nah, dalam kelelahannya, ia berjalan menuju ke tempat Laban pamannya. Yakub tertidur dan ia bermimpi berjumpa dengan Allah. Bisa kita lihat dari ayat 12 sampai dengan 15. Jemaat yang diberkati, dalam perjumpaan Yakub dengan Allah melalui mimpinya, itu menjadi sebuah penguatan dari Tuhan bagi Yakub, di mana dalam keadaan apapun, bahkan nyawanya terancam, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Perjumpaan Allah dengan Yakub melalui mimpinya menjadi suntikan kekuatan bagi Yakub, di mana rasa takut, rasa tertekan, rasa sedih dan terancam itu berubah menjadi semangat dan keberanian bagi Yakub untuk meraih masa depannya dan melanjutkan perjalanannya. Pada ayat 20 sampai dengan 22, di situ juga dikatakan Yakub bernasar akan menjadi pribadi yang tidak hanya mendapat warisan dari Allah, tetapi Yakub mau dipakai, bahkan siap menjadi berkat bagi dunia. Bahkan Yakub pun mendirikan tugu peringatan sebagai pengingat baginya dan keturunannya tentang Tuhan Allah. Di samping itu Yakub memberikan persembahan persepuluhan untuk Tuhan, serta mempersembahkan kehidupannya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, dari cerita tentang Yakub pada nas ini,
mau mengingatkan kita untuk tetap berjalan dalam tuntunan Allah. Sebab Allah kita senantiasa ada dalam segala kehidupan kita. Ia hadir dan Ia akan menyertai kita. Bahkan dalam ketidaksempurnaan kita sekalipun, Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi rencana Allah. Karena itu, jangan takut, jangan kita khawatir, jangan cemas dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mungkin ada banyak cita-cita, harapan yang mau kita capai di tahun baru ini. Atau mungkin ada hal-hal yang buat kita ketakutan, gelisah, dan khawatir karena dalam berbagai penderitaan dan pergumulan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika Yakub mengalami berbagai kecemasan, ketakutan dalam hidupnya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Ia menjumpai Yakub. Ia memberikan Yakub kekuatan dan pengharapan. Ia meyakinkan Yakub bahwa Allah tidak pernah sekali-sekali meninggalkannya. Kiranya dengan pengalaman kehidupan iman Yakub ini menjadi teladan dalam hidup kita. Dalam ketidaksempurnaan kita manusia, dalam berbagai kesulitan penderitaan hidup, yakinlah kita tidak berjalan sendiri. Allah kita pribadi yang penuh dengan kuasa, yang akan selalu menyertai kita dengan caranya yang ajaib. Ia hanya meminta kepada kita percaya dan memberi kehidupan kita kepada Allah. Bahkan Ia pun mengajak kita untuk menghidupkan selalu persekutuan di dalam Tuhan. Bahkan memberikan persembahan persepuluhan dengan setia kepada Allah. Serta boleh memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan melewati kehidupan kita. Sebab Ia adalah Immanuel yang sudah menyertai kita dan akan tetap terus menyertai kita di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Sungguh Tuhan, berjalan bersama-Mu, kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Walau kami mengakui dalam ketidaksempurnaan kami manusia, acap kali kami dirundung berbagai pergumulan, penderitaan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Namun, ajar kami Tuhan menyadari, kami punya Allah yang berkuasa, Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dan menjaga kami. Dengan keyakinan tersebut, kami percaya apapun kemelut dan penderitaan hidup, kami yakin Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau tolong kami, Engkau topang dan lindungi kami, hingga kami peroleh sukacita dan damai sejahtera. Diberkati perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru 2023 ini ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terbentang di hadapan kami. Namun yang kami tahu hanyalah kami tidak berjalan sendiri. Engkau pribadi yang selalu menyertai kami dengan kasih dan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.